Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Yang ketiga adalah untuk zakat hewan Terima kasih, ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang warahmatullahi keempat, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada kesempatan ini di acara live interaktif fikih jual beli dan muamalah kontemporer bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizallahu taala. Salam salam semoga securahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikut yang setia hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilai oleh radio anggota RTVC, di antaranya Radio Mas FM Solo, Radio Tuah FM Riau, kemudian Radio MD FM Probolinggo, dan Radio Amuba Pangkal Pinang. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi langsung, bisa menghubungi nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan sebelum kita menjawab pertanyaan, telah masuk di meja redaksi Fatwa TV. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pada kesempatan ini pemateri kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizallahu taala. Belum merupakan anggota, wakil merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban bikum. Ahlan bikum ya Ustaz. Kaifa halukum Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Mana antum sehat ya? Alhamdulillah bi khair. Hayakumullah. Taib. Ustaz, sebagai kalimat pembuka seperti biasa kita minta berupa nasihat. Baik. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin memberi segala sesuatu untuk hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia beserta isinya untuk kita semuanya. Tentu Allah melakukan hal itu bukan sia-sia, ada tujuan mulia yang ingin Allah wujudkan, yang Allah pinta dari kita, yaitu agar kita fokus, agar kita menjalankan tugas memakmurkan bumi ini dengan apa? Bukan dengan bangunan, bukan dengan teknologi, tetapi memakmurkan bumi ini dengan ibadah. Karena bumi ini akan menjadi makmur. Bumi ini akan menjadi tenang dan tentram dengan apa? Dengan ibadah, bukan dengan teknologi, bukan dengan bangunan, bukan dengan uang atau yang lainnya. Tetapi damainya dunia, tentramnya dunia, tatkala jiwa-jiwa manusia, jiwa-jiwa hambanya telah berserah diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dunia beserta isinya, semua makhluk, mereka akan menunaikan visi ini, tugas ini, yaitu ibadah. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah SAW menceritakan, menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini menjalankan fungsi ini. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satupun benda kecuali benda itu menjalankan fungsi ibadah. Mereka bertasbih, memuji, mengagungkan Allah, mengakui akan keesaan Allah, walaupun atau hanya saja kita yang tidak memahami tasbih mereka. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa di zaman Nabi, para sahabat masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla
sebagai pembuktian akan kebenaran risalah Nabi. Benda-benda kala itu sebagian terdengar langsung membaca tasbih. Bahkan kata para sahabat, kunna nasma', dahulu kami pernah mendengar tasbihat ta'am, makanan yang hendak kita makan itu membaca tasbih, sebagai bagian dari mukjizat Nabi yang dipertontonkan kepada para sahabat, ditunjukkan pada para sahabat akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, wa min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satu pun kecuali dia itu bertasbih kepada Allah, hanya saja kalian yang tidak memahami atau tidak mampu mendengar, tidak mampu membaca atau menyimak tasbih tersebut. Karenanya mari kita makmurkan waktu-waktu kita, hidup kita, sisa umur kita dengan bertasbih, bertahlil, bertahmid. Niscaya hati kita akan damai, jiwa kita akan tentram. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah berjanji bahwasanya orang yang beramal saleh, man amila salihan min dzakarin untha wa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah juga berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah atau bukankah dengan mengingat Allah itu jiwa-jiwa manusia akan tenteram? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, melimpahkan kepada kita kedamaian jiwa, bukan karena ketidakberdayaan tetapi karena damainya jiwa, karena dekatnya diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah atas nasihat yang diungkapkan ini, semoga bermanfaat. Baik, kita bacakan soal pertama Ustaz. Namun sebelum itu kita kembali mengajak pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087. Baik, soal pertama Ustaz kita bacakan. Ada dari Bapak Seno di Jawa Tengah. Ustaz, apakah boleh menjual utang? Misalnya A punya utang ke saya 25 juta. Saat jatuh tempo, A belum bisa melunasi. Sementara saya butuh uang cash. Bagaimana kalau utang saya jual ke C 20 juta? Sehingga nanti A bayar ke utang C. Baik. Pada Ya. Barakallahu fiik kepada Bapak Seno ya, Bapak atas Seno. kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik, hidayah kepada Bapak Seno, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Skema jual beli hutang dengan diskon semacam itu dikenal di dalam dunia perekonomian kita dengan istilah diskonto, memberikan potongan pada nilai tagihan karena pembeli siap menerima tangguh atau melanjutkan sisa waktu atau tempo yang masih ada. Ya, ini berlaku biasanya dalam bilet giro dan yang serupa. Nah, skema semacam ini dalam Islam ini diharamkan karena itu jelas-jelas riba. Karena sejatinya ketika Anda menjual hutang kepada si A yang nilainya itu sebetulnya 25 juta, tapi karena Anda ingin mendapatkan dana tunai hari ini, Anda tidak sabar menanti hingga jatuh tempo, atau Anda tidak lagi sabar untuk memberi tangguh kepada debitur, kepada orang yang berhutang kepada Anda. Maka ketika Anda menjualnya dengan 20 juta, kemudian pihak pembelilah yang akan menagih, yang meminta tagihan utang tersebut senilai 25 juta, maka ini adalah riba. Karena sejatinya dia pembeli menghutangkan kepada Anda 20 juta, dan ketika jatuh tempo dia akan mendapatkan 25 juta dari siapa? Dari debitur Anda. Wallahu taala a'lam. Terima kasih jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bisa dipahami. Kembali kita bacakan soal berikutnya. Baik. Dari saudari Fitrah di Sulawesi Selatan. Ustaz, pernah ibu saya pinjam uang 9.000 tetapi dia memberikan 10.000. Kemudian dia berkata ambil saja. Dan beberapa hari kemudian dia pinjam uang lagi ke saya 28.000 dan ingin menggenapkan menjadi 30.000. Intinya jika ibu saya pinjam uang dia selalu genapkan. Apakah riba, Ustaz? Bagaimana cara mengembalikan? Baik. Terima kasih kepada Ibu Fitra ya, Ustaz, atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada ibu, keluarga, dan juga seluruh
pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, serta penyimak radio dimanapun Anda berada. Hutang piutang itu adalah akad sosial, tolong menolong. Ketika ada kesepakatan bahwa pihak yang berhutang akan mengembalikan dalam nominal yang lebih besar, maka itu adalah riba. Atau ada persyaratan dari pihak kreditur bahwa dia minta agar debitur yang berhutang mengembalikan dalam nominal yang lebih besar. Namun ketika kelebihan itu, penambahan itu dilakukan secara sepihak tanpa adanya persyaratan, tanpa adanya komitmen di awal, bahwa dia akan komitmennya adalah 10.000 kembali 10.000, 100.000 kembali 100.000. Namun kadang, dan itu wajar, karena kita memang makhluk sosial, kita merasa ditolong, merasa diberi fasilitas, diberikan kemudahan di saat kita sedang kesusahan. Maka tatkala kita merasa mampu memiliki, kita berbalas budi. Ini satu hal yang baik, sesuatu yang secara syariat juga diakomodir, ya. Karena memang itulah bagian dari konsekuensi sebagai makhluk sosial, saling tolong menolong, saling berbagi. Nah, ketika penambahan itu dilakukan secara spontan, dilakukan secara sepihak oleh pihak yang berhutang tanpa adanya komitmen di awal ketika berhutang, tanpa ada perjanjian ataupun persyaratan, maka tidak mengapa adanya penambahan semacam itu. Menurut pendapat yang paling rajih, paling kuat di kalangan para ulama. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna min khairikum ahsanukum qada'an." Artinya di antara orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang ketika membayar hutang, dia itu bersikap baik, berperilaku baik. Salah satunya adalah menyegerakan, kemudian mengucapkan terima kasih, dan juga salah satu yang juga dipraktekkan Nabi adalah memberi pengembalian dengan barang yang lebih baik. Suatu hari Nabi SAW berhutang seekor onta yang baru berumur kisaran 2 tahun. Ketika jatuh tempo, yang menghutangi, kebetulan waktu itu adalah seorang Arab Badui, datang menagih, meminta agar onta yang pernah dihutang oleh Nabi dibayar. Namun kala itu Nabi SAW tidak memiliki onta yang seumur, yaitu 2 tahun. Maka Nabi SAW memerintahkan budak beliau Abu Rafi' agar menyerahkan onta yang telah berumur 5 tahun. Tentu secara nilai dan kadar atau ukuran ontanya jauh berbeda. Yang umur 5 tahun tentu lebih besar dan nilainya juga lebih mahal. Dan kemudian Nabi SAW memberikan satu alasan mengapa beliau melakukan hal ini. Beliau mengatakan, "Inna min khairikum ahsanukum qada'an." Artinya di antara orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik ketika membayar hutang. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ini merupakan kaidah umum, "Man sanna'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapapun yang berbuat baik kepada kalian, maka sebisa mungkin kalian membalasnya. Nah, tentu ketika kita berhutang kepada seorang, kita pasti dalam kondisi butuh. Kita pasti dalam kondisi merasa perlu pada hutang tersebut. Sehingga kita biasanya sadar bahwa orang yang menghutangi kita itu adalah sangat berjasa, ya. Memberi kepercayaan kepada kita, menyerahkan sebagian hartanya untuk kita gunakan memenuhi kebutuhan yang memang sedang mendesak. Ini adalah satu kebaikan. Maka tatkala kita membalas kebaikan itu adalah satu hal yang terpuji. Sesuai dengan kriteria atau anjuran Nabi ini, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapapun yang berbuat baik kepadamu, sebisa mungkin kau membalas kebaikan tersebut. Fa illam tajidu ma tukafi'una bih. Kalau kalian tidak memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk membalas budinya, maka fad'u lahu hatta tarahu annakum qad kafa'tumuh. Maka minimal doakan kebaikan kepadanya. Minimal kau katakan jazakallahu khairan, terima kasih, semoga Allah membalas kebaikanmu, semoga Allah melipat gandakan pahalamu misalnya. Sampai engkau merasa bahwa doa-doa tersebut sudah cukup untuk membalas budi kebaikan yang pernah dia lakukan dengan menghutangkan sejumlah dananya kepada Anda. Wallahu taala a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya, semoga bisa dipahami. Baik, kita bacakan soal berikutnya. Baik. Ustadz, ada dari Saudara Jerry di Kalimantan Barat. Saudara Jerry, ya? Jerry. Ya.
Ustadz, saya buka toko online, terus saya mengambil gambar produk yang saya jual dari internet dan toko online orang lain. Setelah saya mengambil gambarnya, saya edit untuk saya tampilkan di toko saya. Apakah praktek ini dibenarkan, Ustadz? Baik. Ya, terima kasih kepada saudara Jerry atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Ada beberapa kemungkinan dari yang saudara Jerry lakukan. Yang pertama, bila pihak yang membeli atau calon customer itu ketika memesan dia segera melakukan pembayaran tunai di saat dia melakukan order. Dan ini biasanya yang terjadi. Dan ini yang paling sering terjadi dalam praktek jual beli online, di mana yang membeli atau yang memesan itu biasanya melakukan transfer terlebih dahulu ketika dia memesan. Sedangkan penjual karena dia mendisplay, memaparkan atau menampakkan barangnya secara online, biasanya dia juga telah melengkapi penawaran itu dengan gambar, dengan deskripsi kriteria barang dan lain sebagainya, maka ini memenuhi kriteria salam. Ya, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Anda telah terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemilik barang. Anda menghubunginya secara online ataupun by telepon, dengan telepon atau mungkin ketemu langsung dengan mengunjungi tokonya atau pabriknya, tempat dia produksi atau tempat dia berdagang. Maka ketika ada izin dari pemilik barang untuk Anda ikut memasarkan barangnya, maka statusnya Anda itu sebagai agen, sebagai perwakilan dari pemilik barang untuk ikut memasarkan barangnya. Sehingga kalau ini yang terjadi, maka lebih fleksibel, lebih mudah lagi, karena Anda dalam hal ini memiliki legal standing, punya dasar hukum untuk melakukan tindak hukum, yaitu memasarkan produknya. Alternatif ketiga, Anda melakukan hal itu menawarkan tanpa ada izin dari pemilik barang, dan pembeli tidak melakukan pembayaran tunai, tetapi dia hanya melakukan order pemesanan, dan dia hanya akan membayar kapan? Ketika barang telah tiba diantar, dengan skema COD misalnya. Ya, ketika menggunakan skema COD, cash on delivery. Jadi ketika pembayaran dilakukan ketika barang sudah dikirimkan sampai di rumah pembeli, maka ini terjadi praktek yang terlarang, bertentangan dengan konsep syariah. Karena padanya barang tertunda, pembelian pun atau pembayarannya tertunda. Dan ini yang disebut dengan jual beli kalik bil kalik, pembayaran tertunda, barangnya tertunda. Dan ini sepakat para ulama adalah transaksi yang haram, terlarang. Ya, karenanya opsi pertama, syaratkan kepada yang membeli, yang memesan, agar mereka melakukan pembayaran tunai di saat melakukan pemesanan order, atau kalau tidak, Anda meminta izin dari pemilik barang untuk ikut memasarkannya dengan mengambil margin keuntungan yang Anda inginkan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban dan Baik, penjelasannya, semoga bisa dipahami. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kembali kita mengajak bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6037 0331 544 6087. Baik, dan sekarang kita beralih pertanyaan berikutnya dari Bapak Bang namanya di sini, Ustadz, di Jawa Tengah. Ustadz, kita bekerja di perusahaan manufaktur sebagai akuntan. Pekerjaan sehari-harinya mencatat barang masuk, barang keluar, pajak perusahaan dan lainnya. Pertanyaan, bagaimana hukum sesuai dengan syarat pekerjaan tersebut, Ustaz? Ya, Bapak Bang namanya. Bapak Bang, baik. Ya, terima kasih kepada Bapak Bang atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bekerja di perusahaan manufaktur itu adalah secara prinsip halal, karena produknya adalah produk yang halal. Baik sebagai bagian produksi, bagian marketingnya, salesnya, secara prinsipnya adalah halal. Termasuk
job yang Bapak gawangi, yaitu mendata barang masuk, barang keluar, dan sebagainya, itu adalah satu pekerjaan halal. Anda tidak terlibat dalam praktek-praktek yang haram. Hanya sekedar mendata berapa barang masuk, berapa barang keluar, berapa yang terjual, berapa yang belum terjual, berapa margin keuntungan, modal berapa, itu insya Allah tidak masalah. Sehingga Bapak secara prinsip hukum syariat halal untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut, dan semoga Allah SWT memberkahi pekerjaan Bapak dan keluarga Anda. Wallahu taala alam. Terima kasih jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya pertanyaan dari Bapak Erman Ustaz di Gorontalo. Apa hukumnya tukang parkir yang menarik ongkos parkir padahal lahan parkir tersebut bukan miliknya, dan atau dana ongkos parkir tersebut tidak disetor ke pemerintah? Baik. Dari Bapak Erman ya. Ya, barakallahu fiik kepada Bapak Erman atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Menjadi tukang parkir adalah suatu hal yang halal. Masalah lahan itu milik dia atau bukan milik dia, itu bukan menjadi objek akad antara Anda dengan tukang parkir. Bukan itu layanan yang diberikan oleh tukang parkir. Tukang parkir tidak menyewakan lahan, tidak menyewakan jalan atau trotoar kepada Anda. Tukang parkir hanya menjual jasa, membantu Anda parkir dengan baik, membantu menjaga kendaraan Anda, memudahkan Anda untuk keluar dari lokasi parkir dan kemudian pergi dari tempat Anda memarkir kendaraan. Dan itu sangat bermanfaat ya. Betapa sering ketika kita parkir kendaraan di tempat yang ramai, di pinggir jalan yang penuh dengan lalu lalang kendaraan, maka dalam kondisi tersebut Anda merasakan peran para tukang parkir ya. Anda merasa aman ketika shopping, kendaraan Anda dijaga, bahkan seringkali tukang parkir membeli fasilitas kendaraan motor Anda ditutup dengan karton atau yang serupa. Kemudian mereka juga mengawasi keberadaan kendaraan Anda, maka ini tentu sangat menguntungkan Anda, sangat bermanfaat. Walaupun apa yang mereka dapat itu sangat kecil. Ya, hanya kadang Rp2.000, kadang Rp3.000, di kota besar mungkin Rp5.000. Itu sebetulnya nilai yang sangat kecil, dan itu peran mereka sangat berarti bila memang tukang parkir itu menjalankan tugasnya dengan baik, perannya dengan baik, betul-betul mengatur lalu lintas, membantu Anda ketika parkir, membantu Anda ketika keluar dari tempat parkir, hingga ini betul-betul jual beli jasa. Adapun masalah hasil parkir yang tidak disetorkan kepada pemerintah, maka tentu itu berbeda antara menjadi tukang parkir di pinggir jalan, di jalan-jalan umum yang itu memang seharusnya mereka meminta izin dan berkoordinasi dengan Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Karena itu adalah ranah dan kuasa pemerintah, itu daerah atau jalan itu miliknya pemerintah, sehingga ketika mereka beraktivitas di situ, idealnya mereka meminta izin dan ada aturan regulasi yang sudah jelas dalam hal ini. Tetapi ketika mereka atau tukang parkir itu bekerja di lahan milik misalnya supermarket, pusat perbelanjaan, atau toko, ya, bukan di jalan umum tetapi di areal pertokoan, ruko-ruko seringkali juga didapat tukang-tukang parkir. Maka hal ini tidak ada kaitannya dengan Dispenda, karena itu adalah tanah tempat usaha milik personal atau perorangan. Seharusnya mereka berkoordinasi dengan pemilik lahan. Apakah mereka harus berbagi, ataukah hasil dari pemarkiran itu betul-betul menjadi milik tukang parkir, itu sepenuhnya adalah kewenangan pemilik lahan untuk menetapkan bagaimana mekanismenya dengan tukang parkir. Wallahu taala alam. Terima kasih jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya, semoga bisa dipahami. Kembali kita bacakan Ustaz sambil nunggu telepon yang masuk. Baik, kita ada pertanyaan dari Ibu Durotun di Jawa Barat. Ustadz mau tanya, apa hibah kepada pasangan harus pengetahuan sang anak? Karena ini anaknya ada hibah dua. Kepada siapa? Kepada pasangan. Kepada pasangan. Apakah harus pengetahuan sang anak? Karena ini anaknya ada dari dua belah pihak. Yang pertama dari istri pertama sudah cerai. Yang kedua dari istri kedua. Si anak dari istri pertama mengatakan bahwa hibah yang diberikan sang ayah tidak sah karena tanpa sepengetahuan anak istri pertama.
Tetapi anak dari istri kedua sudah tahu bahwa rumah ini sudah dihibahkan kepada ibunya. Mohon pencerahan Ustaz. Baik. Kepada Bapak Durotun ya. Durotun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila yang dihibahkan itu adalah harta milik pribadi sang ayah, maka ayah bebas untuk menghibahkan apapun yang dia miliki kepada orang lain, kepada istrinya, kepada orang lain atau kepada kerabatnya yang lain. Adapun bila yang dihibahkan itu adalah harta warisan mantan istrinya yang telah meninggal, atau harta milik istrinya yang telah bercerai yang diberikan kepada anak-anaknya hasil pernikahan dengan lelaki tersebut, maka harus minta izin, dan karena itu bahkan tidak ada kewenangan bagi Bapak Durotun untuk menghibahkan kepada istri kedua, karena itu adalah hasil atau harta istri pertama. Tetapi kalau itu adalah harta murni milik Bapak Durotun, maka Bapak berkewenangan selama Bapak masih dalam kondisi sehat walafiat, berakal sehat, maka bebas memberikan hibah kepada siapapun, termasuk kepada istri, ya. Karena tidak ada kewajiban adil kepada istri dan anak. Adil itu adalah antara sesama istri atau adil antara sesama anak. Adil antara sesama anak. Adapun kepada istri dengan anak, maka tidak ada kewajiban untuk adil. Hak suami untuk memberikan sebagian hartanya kepada istrinya. Walaupun bisa jadi ketika istrinya nanti meninggal, otomatis yang akan mewarisnya adalah anak dari Bapak Durotun dari istri kedua tersebut. Itu tidak ada masalah. Itu tidak masalah, tidak mengurangi hak dari anak-anak dari istri pertama. Karena tentunya suami tentu mencintai istrinya, suami juga ingin membahagiakan istri, dan itu wajar seperti itu. Namun demikian tentu Bapak Durotun juga berkewajiban untuk menjaga perasaan putra-putranya. Berikan mereka kecukupan, berikan mereka harta yang dengannya mereka juga merasa bahwa mendapatkan perhatian yang sebanding dengan anak-anak Bapak dari istri yang kedua, sehingga tidak timbul kecemburuan sosial, tidak membangkitkan mereka atau membuka pintu godaan setan untuk mereka berbuat durhaka kepada orang tua. Wallahu taala a'lam. Terima kasih jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Dan ada pertanyaan kedua dari penanya yang sama, Ustaz. Bapak Durotun ya. Nah, Jawa Barat, Ustaz, apa boleh jualan seperti ini? Misal si ibu A pesan sayuran seperti kangkung, bayam, dan lain-lain. Lalu saya langsung belanja ke pasar pakai uang saya sendiri. Setelah barang ada, saya serahkan kepada ibu A. Lalu si ibu A menyerahkan uang kepada saya, tetapi Ustadz, saya tidak pernah merinci satu persatu harga barang ke ibu A. Jadi si ibu A nggak tahu harga bayam ini berapa yang ditahu total keseluruhan belanjaan. Apakah boleh, Ustadz? Baik, ya. Terima kasih kepada Bapak Durotun atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kalau yang terjadi itu adalah betul-betul jual beli ya, alias Bapak menjual kepada si ibu A tadi sayur-mayur yang telah disebutkan tadi, maka ini termasuk jual beli yang terlarang karena Bapak Durotun belum memiliki barang dan yang memesan pun belum membayar. Maka ini termasuk kategori bai'ul kali bil kali, jual beli barang tertunda dengan pembayaran tertunda. Tetapi ketika Bapak Durotun memang profesinya adalah tukang sayur yang setiap hari berjualan sayuran, dan ibu A yang juga menjadi salah satu pelanggan berpesan bahwa Pak, tolong besok bawa sayuran ini dan itu, saya butuh sayuran ini dan itu besok. Maka ketika Bapak Durotun belanja ke pasar, Bapak Durotun menyisihkan sayur itu untuk kebutuhan siapa? Ibu A. Ketika sampai di depan rumah Ibu A, maka Bapak Durotun akan menyerahkan pesanan tersebut atau menjual pesanan tersebut dengan harga yang telah ditetapkan atau dengan harga yang akan disampaikan oleh Bapak Durotun kepada Ibu A. Maka ini tidak masalah, karena sejatinya pada semacam ini belum dikategorikan sebagai akad. Tapi ketika
kemungkinan yang pertama yang terjadi yaitu Bapak sudah menyepakati sayur kangkung sekian rupiah, bayam sekian rupiah, bawang merah sekian rupiah, padahal Bapak belum punya barangnya. Dan Ibu Durotun juga, pemesan tadi yaitu Ibu A belum memberikan uang pembayarannya, maka ini termasuk barang yang transaksi yang terlarang. Hakim bin Hizam dan juga yang lainnya pernah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa sahabat Hakim bin Hizam bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya'tini rajul, ya Rasulullah, aku adalah seorang pedagang. Ada sebagian orang datang kepadaku menceritakan bahwa dia ingin membeli suatu barang dariku, ini dan itu, yang barang itu belum aku miliki. Bolehkah aku ambil kesepakatan dengannya, adakan akad dengannya, jual beli? Kalau sudah deal, baru aku pergi ke pasar carikan barangnya, aku beli, dan kalau sudah aku beli aku serahkan kepadanya. Maka Nabi SAW memberikan satu jawaban yang ini merupakan kaidah umum. La tabi' ma laysa indak. Wahai hakim, jangan sekali-kali engkau menjual barang yang belum engkau miliki. Ya, jangan engkau menjual barang yang belum engkau miliki. Yang benar adalah engkau belanja dulu baru tawarkan kepada siapapun yang ingin membeli. Kecuali bila Ibu A tadi ketika memesan, dia menyerahkan sejumlah uang. Pak, saya mau beli sayur kangkung, sayur bayam, tempe, dan ini dan itu. Berapa nilainya? Pak Durotun mengatakan nilainya 100.000. Maka Ibu A menyerahkan 100.000 dan besok langsung diserahkan kepada Ibu A sayur mayur yang telah dipesan tersebut. Ini memenuhi kriteria salam, maka itu insya Allah boleh ya. Tetapi ketika tidak ada pembayaran, kemudian barang juga belum dimiliki, maka ini termasuk jual beli kali dan itu termasuk akad yang disepakati. Sekali lagi disepakati oleh para ulama, termasuk akad yang terlarang. Wallahu taala a'lam. Syukran jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita beralih di pertanyaan berikutnya dari Bapak Ari di Jawa Tengah. Ustaz, bagaimana hukumnya mengolah limbah ternak, urin dan feses untuk diolah menjadi pupuk organik? Ya. Dan bagaimana hukum pupuk dengan pupuk cair dan pupuk organik tersebut? Baik. Dari Bapak Ari ya. Bapak Ari. Ya, terima kasih kepada Bapak Ari atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh penyimak radio dan televisi TV Fatwa dimanapun Anda berada. Pupuk organik yang terbuat dari kotoran hewan. Ada dua kemungkinan. Hewan tersebut adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi dagingnya. Kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing. Maka Anda boleh ya, secara menurut pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, boleh untuk mengolahnya, dan ketika telah menjadi kompos, menjadi pupuk organik, Bapak menjualnya. Bahkan kalaupun belum diolah, masih dalam bentuk kotoran hewan yang sapi, kambing dan yang serupa, ayam, dijual belikan, maka menurut pendapat yang kuat dalam hal ini boleh ya, karena memang di kalangan para ulama terjadi kontroversi, silang pendapat apakah kotoran hewan sapi, kambing, ayam dan yang sejenis, yaitu hewan yang halal dimakan dagingnya, itu najis atau tidak. Dalam menurut pendapat sebagian ulama di antara Imam Syafi'i dan yang lain, kotoran hewan itu najis. Karena najis maka haram pula untuk memperjualbelikannya. Namun pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya, seperti sapi, kambing, ayam dan yang sejenis, halal untuk tidak najis, sehingga halal pula untuk diperjualbelikan, karena memang tidak ada dalil yang tegas, lugas yang menyatakan bahwa kotoran hewan itu najis. Ya, memang ada beberapa riwayat-riwayat menjelaskan bahwa kotoran keledai itu najis kata Nabi, tapi keledai adalah hewan yang haram untuk dimakan. Adapun hewan yang halal, maka ada riwayat-riwayat yang mengisyaratkan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Seperti Nabi SAW merestui umatnya untuk menunaikan sholat di kandang kambing. Namanya kandang kambing, ya akan kemungkinan besar akan banyak perceceran kotoran kambing dan urinnya. Namun demikian ketika Nabi mengizinkan umatnya untuk sholat di kandang kambing, Nabi tidak memerintahkan atau mensyaratkan agar tempat sholat tersebut dibersihkan dulu, dibasuh dulu, disterilkan terlebih dari
najis, tidak. Sehingga ini bukti atau menjadi satu petunjuk kuat bahwa kotoran kambing itu tidak najis, dan kalau tidak najis berarti halal untuk diperjualbelikan. Sehingga ketika diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat atau bahkan tanpa diolah, para petani semuanya sepakat bahwa kotoran hewan itu termasuk hal yang sangat bermanfaat bagi pertanian mereka. Sehingga dalam hal ini wallahu ta'ala alam, saya berpendapat bahwa pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan kotoran hewan-hewan yang dagingnya halal untuk dimakan itu suci, sehingga halal pula untuk diperjualbelikan. Apalagi setelah diolah menjadi kompos ya, sehingga hilang baunya atau minimal berkurang baunya, warnanya juga sudah tidak seperti semula, maka insya Allah itu halal, wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair atas jawaban penjelasannya, semoga bisa dipahami. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun saja Anda berada, kembali kita mengajak bagi pemirsa ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Masih sepi saja karena masih perpindahan satelit. Baik, tidak apa-apa. Kita bacakan saja. Berikutnya dari Ibu Husni di Riau. Ustaz, saya ada memegang sawah atau orang menggadaikan sawahnya kepada orang tua saya. Saya yang beli, cuma di kampung saya itu istilahnya gadai. Sawah itu kami beli pakai emas yang seperti uang logam, rupiah itu sebanyak 15 uang emas tersebut. Tapi gadai tersebut sawahnya diserahkan sama kita, cuman orang itu kapan ada uang boleh ngambilnya ke kita. Sebanyak duit emas yang saya serahkan waktu saya beli sawahnya tersebut. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Ini dari Ibu Husni. Ibu Husni ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Husni atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Ibu Husni, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Sistem gadai semacam ini, di mana seorang petani yang membutuhkan uang, dia berhutang kepada Ibu Husni, kemudian Ibu Husni menghutanginya sejumlah uang, dan ketika jatuh tempo petani mengembalikan sejumlah uang yang pernah diambil atau digunakan, dan selama masa hutang berlaku lahan tersebut digarap oleh pemilik dana Ibu Husni dalam hal ini, maka ini termasuk riba, tidak boleh, karena hutang piutang itu akad sosial. Gadai itu adalah transaksi atau akad pelengkap, yaitu akad turunan adanya utang piutang. Karenanya para ulama mengatakan menegaskan sebagaimana yang juga ditegaskan oleh Nabi, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Sebagai solusinya agar kita terbebas dari riba dan para petani bisa mendapatkan uang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka, adalah akad tersebut dikonversi menjadi akad sewa menyewa. Ketika petani membutuhkan uang, dia sewakan lahannya untuk digarap oleh Ibu Husni, dan tentunya karena akadnya sewa menyewa, Ibu Husni menyerahkan sejumlah dana sebagai uang sewa, dan selanjutnya Ibu Husni menggarap lahan tersebut, memanfaatkan lahan tersebut selama periode yang telah disepakati, misalnya setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ketika masa sewa berlalu, maka Ibu Husni mengembalikan lahan tersebut, dan karena itu adalah milik petani ya, milik pemilik ladang, dan Ibu Husni telah mendapatkan manfaat dari penggarapan lahan itu. Dan ini sebagai solusi yang paling bermanfaat, paling mudah daripada menggadaikan dan kemudian memberikan izin kepada pemilik dana untuk menggarap lahan itu, karena ini adalah riba dan itu sekali lagi haram hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Syukran wa jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya, semoga bisa dipahami. Berikutnya soal dari Ummu Zafira di Jawa Barat. Ustadz, saya pernah jadi reseller yang mengiklankan barang-barang teman saya. Ketika ada konsumen mau membeli baru, saya mengambil barang, membayarnya ke teman saya, baru saya jual lagi ke konsumen yang kedua. Saya juga pernah menjadi reseller yang ngambil barang ke produsen dan saya jualin setelah laku, saya ambil keuntungan dahulu, baru sisanya saya setorkan ke produsen.
apakah diperbolehkan, Ustaz? Dari Ibu Ummu Zafira. Ummu Ya. Zafira. Ya, terima kasih kepada Ummu Zafira atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik, hidayah kepada Ummu Zafira, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila prakteknya seperti yang Ummu Zafira sebutkan, Ummu Zafira ada kesepakatan dengan kawannya atau ada izin dari produsen, dari pabrik untuk ikut memasarkan produknya. Ummu Zafira membawa katalognya untuk ditunjukkan kepada calon pembeli dan ada restu pula dari pemilik barang bahwa Ummu Zafira akan memasarkan barangnya dengan memarkup ya, mengambil margin keuntungan yang Ummu Zafira inginkan atau yang direstui diizinkan oleh pemilik barang, maka ini insya Allah tidak masalah. Sehingga ketika ada transaksi maka pemesan akan membayar sejumlah uang kepada Ummu Zafira dan kemudian Ummu Zafira mengambil marginnya dan modalnya dikembalikan atau dibayarkan kepada pemilik barang. Atau sebaliknya, Ummu Zafira setelah ada pemesanan, Ummu Zafira datang ke pemilik barang, mengambil barang dan kemudian menyerahkan kepada yang memesan, yang order, dan yang order melakukan pembayaran. Maka dengan cara seperti ini kemudian Ummu Zafira menyerahkan uang pembayaran itu setelah dipotong margin keuntungan yang Ummu Zafira tetapkan. Itu adalah semuanya, dua model ini semuanya halal, karena dalam pertanyaannya Ummu Zafira menyebutkan ada koordinasi, ada izin dari pemilik barang baik perseorangan ataupun perusahaan atau produsen. Wallahu taala a'lam. Syukran jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Sekarang pertanyaan dari hamba Allah Ustaz di Jawa Barat. Ustaz, bagaimana hukumnya game yang di marketplace yang seperti ini? Misalnya kita menanam pohon apel, kita siram tapi sudah ada pohon yang masuk, Ustaz. Baik, kita angkat. Kita coba sapa. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan Abu Salamah di Bekasi. Ya, silakan Abu Salamah. Ya, baik. Begini Ustadz. Ya, silakan. Ya, saya kan jual barang. Saya jadi jual barang tersebut saya ambil dari produsen. Ya. Suatu ketika tuh barang yang biasanya kita di stok ini kosong, Ustadz. Ya. Terus kemudian ketika ada pembeli, pengiriman di produsennya yang mengirim ke pembelinya. Pembeli, ya. Jadi saya berakad dengan produsennya, itu boleh, Ustaz? Boleh. Ya. Sudah cukup? Dilarang. Ya, sudah cukup, Ustaz. Baik, ya, terima kasih kepada Abu Salamah di Cikarang atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik, hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila kasusnya seperti yang Abu Salamah sebutkan, bahwa Abu Salamah minta izin kepada produsen atau kepada pemilik barang untuk memasarkan barangnya atau barang produksinya. Walaupun ketika terjadi deal antara Abu Salamah dengan customer, stok di produsen atau di pabrik sedang kosong, itu tidak masalah. Karena pihak pabrik dalam hal ini atau produsen dengan Abu Salamah itu menjalin kerjasama, kesepakatan, yaitu adanya izin untuk ikut memasarkan. Sehingga dalam hal ini Abu Salamah bertindak mewakili produsen. Ketika customer melakukan pembayaran di muka, maka ini memenuhi kriteria akad salam ataupun akad istisna. Dua-duanya bisa ya. Bisa dikategorikan sebagai akad salam dan juga akad istisna. Tidak masalah karena Abu Salamah dalam hal ini mewakili produsen. Sehingga ketika ada order, produsen kemudian memproduksi barang sesuai dengan yang diinginkan dan kemudian langsung mengirimkan kepada pembeli. Ini semakin menguatkan bahwa Abu Salamah dalam ini statusnya sebagai perwakilan dari produsen, sehingga Abu Salamah berhak mendapatkan keuntungan ya sesuai dengan yang disepakati antara Abu Salamah dengan produsen, dan ini insyaallah akad yang benar secara tinjauan syariat. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal yang tertunda tadi Ustaz dari hamba Allah di Jawa Barat. Bagaimana hukumnya game di marketplace? Misalnya kita menanam pohon apel, kita siram setiap hari sampai panen. Lalu kalau sudah panen kita mendapatkan koin yang nantinya bisa kita pakai untuk belanja, atau potongan harga
sesuai koinnya dan masih ada pertanyaan Baik. dari telepon yang terhubung. Kita angkat, ya. Kita coba sapa dulu. Baik. Kita undur pertanyaan ini. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Abu Nadia di Malang. Ya, silakan Abu Nadia di Malang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak saya kan lagi senang jualan, senang masak gitu ya. Ya. Terus coba-coba untuk jualan Online. ya, artinya biasanya kan habis masak terus kita foto terus ditaruh di Instagram gitu kan. Baik. Open order, Ya, open order. Baik. pengiriman hari Sabtu gitu kan misalnya. Ya. Nah, harga sekian. Nah, baru nanti ada yang order, nanti hari Sabtu baru dilakukan pengiriman. Nah, gitu boleh nggak Ustaz? Baik. Sudah cukup? Cukup. Baik. Ya, terima kasih kepada Abu Nadia di Malang atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Abu Nadia, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Sistem pre-order semacam ini, di mana melakukan penawaran terlebih dahulu dan tentu dengan gambar dan kriteria atau spek barang bahwa produk ini, masakan ini adalah menu yang dibuat dari olahan bahan baku ini dan itu. Kemudian di situ juga ada deskripsi mutu ataupun kegunaan barang, misalnya itu untuk lauk atau untuk makanan dessert atau yang lain. Dan kemudian juga ada penjelasan tentang harga, maka ini memenuhi kriteria istisna, ya. Dimana tadi digambarkan Abu Nadia bahwa putrinya itu memproduksi sendiri, memasak sendiri. Dengan kemudian setelah dimasak dijelaskan bahwa pengiriman pada hari A misalnya, itu adalah memenuhi kriteria istisna dan semacam itu boleh. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami oleh Abu Nadia di Malang. Baik, pertanyaan tadi bisa kita ulangi lagi Ustaz ya. Baik, hamba Allah di Jawa Barat Ustaz. Bagaimana hukum game di marketplace? Misalnya kita menanam pohon apel, kita siram setiap hari sampai panen, lalu kalau sudah panen kita mendapatkan koin yang nantinya bisa kita pakai untuk belanja atau potongan harga sesuai di marketplace koinnya. itu juga. Nah, baik. Ya, terima kasih kepada saudara kita yang menamakan diri dengan hamba Allah Subhanahu wa taala di Jawa Barat. Apa yang disampaikan bahwa bermain game, menanam pohon, kemudian menyiramnya setiap hari, alias berarti kita akan mengakses marketplace tersebut. Kemudian pada waktunya setelah mungkin 10 hari atau 1 bulan dianggap dalam proses permainan itu dianggap sudah panen, dipetik, kita akan mendapatkan koin dan kemudian kita setiap hari seperti itu. Akumulasi dari poin-poin yang didapat dari praktek semacam ini kemudian nanti akan dianggap sebagai bonus atau sebagai koin yang bisa digunakan untuk bertransaksi. Ini sebetulnya adalah jual beli jasa ya. Jasa apa? Jasa menaikkan traffic, penggunaan data untuk kemudian itu diolah oleh marketplace untuk ditunjukkan kepada para investor bahwa marketplace dia diminati, marketplace dia dikunjungi oleh banyak orang yang berinteraksi dengan marketplace dia. Ini akan menjadikan para investor melihat bahwa data transaksi atau data masyarakat yang berinteraksi dengan marketplace itu sangat besar, sangat banyak. Baik yang melakukan transaksi real ataupun sekedar untuk searching atau bahkan sekedar bermain game semacam ini. Ini adalah satu praktek di mana Anda melakukan jasa, yaitu menaikkan traffic data. Tapi dari sisi lain, para praktisi telekomunikasi atau para praktisi perdagangan, terutama yang sudah melantai di lantai bursa atau para pedagang saham, mereka tahu seutuhnya bahwa praktek semacam ini adalah bentuk dari menggoreng saham. Istilahnya mereka adalah bagaimana meningkatkan image bahwa saham ini diminati, perusahaan ini banyak transaksinya, padahal itu realnya fiktif ya. Mereka tidak melakukan transaksi, mereka tidak melakukan penjualan atau mencari produk.
Tidak, mereka hanya bermain game saja. Ini adalah praktek dari menggoreng saham atau manipulasi. Sehingga praktek semacam ini tentu diharamkan. Karena kalau Anda tahu sebagai calon pembeli saham, tahu bahwa ternyata data yang begitu banyak itu 50%-nya adalah data fiktif, bukan customer atau bukan calon customer, tentu akan menjadikan minat mereka membeli saham akan turun. Hingga kita tidak boleh ta'awun, tolong menolong dalam perbuatan semacam ini. Perbuatan manipulasi, perbuatan menggoreng saham, tentu ini termasuk dari suatu hal yang terlarang. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah engkau tolong menolong dalam perbuatan dosa dan melampaui batas. Tentu berdusta, menggoreng saham dengan berbagai trik itu adalah satu hal yang terlarang dalam Islam, sehingga Anda ketika mengambil bagian, menjadi bagian dari orang yang menjadikan data, traffic datanya mereka membengkak, membesar, itu Anda berarti menjadi bagian dari praktek yang terlarang. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya, penjelasannya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya kita bacakan soal dari Bapak Sohib di Jawa Tengah. Ustaz, mohon penjelasannya perbedaan antara hibah dengan wasiat serta penerapannya sesuai syariat Islam. Dari Bapak Sohib. Ya, terima kasih kepada Bapak Sohib di Jawa Tengah ya. Atas kebersamaannya, semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Bapak Sohib, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Hibah itu adalah pemberian spontan, alias ketika Anda hibahkan, maka spontanitas barang yang Anda hibahkan itu menjadi milik orang tersebut. Walaupun kadangkala hibah itu bersyarat, kalau Anda bisa melakukan seperti ini maka Anda akan saya beri. Ya, misalnya seseorang berkata, kalau Anda bisa menghafal Quran, saya akan beri Anda sejumlah dana sekian rupiah, atau saya akan berikan Anda sepeda motor, dan seterusnya. Ini adalah pemberian yang bersifat spontanitas. Seketika dia memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan, maka dia langsung berhak menerima barang itu dan memilikinya. Adapun wasiat itu adalah pemberian, namun dengan syarat bahwa yang memberinya meninggal terlebih dahulu. Alias eksekusi pemberian itu hanya bisa dilakukan ketika yang memberinya meninggal dunia. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, hibah ketika itu di saat Anda sehat walafiat, maka hibah itu langsung dinyatakan sah dan berkekuatan hukum. Tetapi ketika wasiat, maka wasiat harus dilihat apakah wasiat itu mencapai sepertiga dari total warisan yang ditinggalkan. Maka kalau mencapai sepertiga, maka ahli waris berhak untuk intervensi, membatalkan wasiat tersebut. Adapun hibah, walaupun orang menghibahkan seluruh hartanya atau minimal lebih dari sepertiga hartanya kepada orang lain, maka hibah ini sah selama yang diberi bukan termasuk calon ahli waris. Tetapi ketika yang diberi itu termasuk calon ahli waris, maka bila terjadi praktek pilih kasih, sebagian diberi, sebagian tidak, maka pemberian semacam ini menurut pendapat yang lebih rajih di kalangan para ulama tidak dibolehkan, apalagi bila yang diberi itu salah satu dari anaknya. Karena pilih kasih dalam pemberian hibah di saat hidup itu akan menjadikan terjadinya kecemburuan antara anak, yang akan menyebabkan sebagian mereka mungkin tergoda untuk berbuat durhaka, acuh tak acuh dengan orang tuanya, malas untuk berbakti. Tentu orang tua tidak boleh menciptakan satu kondisi semacam ini di antara anak-anaknya. Karena itu suatu hari ketika Bashir radhiyallahu anhu ingin menghibahkan sejumlah satu petak lahan, satu petak kebun kepada putranya yang bernama Nu'man. Maka Nabi bertanya, apakah seluruh putramu engkau beri seperti itu? Kata Bashir, tidak, yang aku beri hanya Nu'man saja. Maka Nabi menegur, mengingkari perbuatan Bashir dan mengatakan, ashhid ala hadha ghairi fa inni la asyhadu ala jaurin. Katanya, carilah saksi selain diriku, carilah saksi selain aku, karena sejatinya aku tidak sudi menjadi saksi pada perbuatan jaur, perbuatan jahat, perbuatan zalim, perbuatan semena-mena atau pilih kasih. Pernyataan Nabi bahwa pilih kasih pada anak ini adalah perbuatan jaur, perbuatan zalim,
Ini petunjuk kuat bahwa pilih kasih dalam memberi hibah kepada ahli waris itu hukumnya haram. Belum lagi Nabi juga menyatakan, memberikan alasan, ala turidu an yakunu laka fil birri sawa. Tidakkah engkau ingin bila putra-putramu itu semuanya sama rata dalam urusan birrul walidain? Kalau memang engkau seperti itu, ingin agar semua anakmu berbakti kepadamu, maka fa'dil, berbuatlah adil kepada mereka. Ya, jadi hibah itu adalah pemberian yang bersifat spontanitas dan langsung berkekuatan hukum, sehingga yang diberi bila dia menerima maka langsung menjadi miliknya, walaupun itu lebih dari sepertiga, ya, tanpa harus menunggu kematian yang memberi hibah. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami, dan sepertinya pertanyaan barusan merupakan penutup perjumpaan kita pada kesempatan ini, dan akhirnya kita ucapkan jazakumullah khairan atas waktu, atas ilmunya, semoga bermanfaat, dan tentunya pertanyaan yang masih banyak insyaallah bisa kita jawab di pertemuan berikutnya insyaallah. Pemirsa Fadla TV dan pendengar radio, inilah dapat kita sajikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf kepada pemirsa yang pertanyaan belum bisa kita jawab, semoga kita bisa jawab di pertemuan berikutnya. Dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk berbagai informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Fatwa TV bisa diakses di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.